Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Seperti biasa teman-teman bangun kehidupan ini dibangun dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka jangan sampai hilang rasa kepercayaan kita kepada Allah sehingga kita tidak mensyukuri nikmat yang ada. Dan lagi-lagi suara saya serak ya. Saya minum dulu sedikit ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang saya ada gangguan tenggorokan ya. Udah hampir 2 bulan ini saya sering serak. Entah karena saya setiap hari berdebat itu suara saya dipastikan habis pagi-paginya itu. Dan saya tidak mengerti ya mungkin ini karena juga saya ada sinus, gampang pilek ya jadi tidak bisa berada di ruangan ber-AC terlalu lama. Tapi nggak apa-apa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa didengarkan walaupun suara saya serak-serak becek teman-teman. Tapi intro dulu ya. Oke teman-teman, kembali lagi Uniriva menampol atau Uniriva memberikan wawasan yang cukup menyakitkan karena ada konsekuensi logik yang harus dibahas ketika ada statement, klaim dan juga penjelasan dari iman dan doktrin agama-agama yang ada di seluruh dunia. Dan kebetulannya saya sering berdiskusi dengan teman-teman non-muslim yang dari kalangan Kristen, maka lebih spesifiknya saya memperbanyak mempelajari Kristologi teman-teman. Oke, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dari sebuah video yang saya reaksi dan saya dapatkan dan begini videonya teman-teman. Let's we check it out. Itu sekali. Dia pakai kolor. Dia kalau hidup udah seribet ini, nggak mungkin hadiahnya piring cantik doang dari Tuhan kan? Nggak mungkin, pasti ada aja breakthrough-nya, jalannya, orangnya, siapapun itu yang kita doain pasti disiapin dalam nama Yesus. Ingat itu semua. Nggak mungkin hidup udah sesusah seribet ini hadiahnya cuma panci atau piring cantik dari Tuhan Yesus. Ingat. Sakit. Pokoknya gini teman-teman, kalau Oke, itu adalah video singkat yang saya lihat di sosial media TikTok tentang Salma Vina Murtadin yang ayahnya sendiri adalah seorang pengacara agama Islam tentunya. Dan Salma sendiri adalah orang yang memutuskan mu'alaf ya belum lama ya, tidak sampai bertahun-tahun ya. Kalau tidak salah karena dia gagal menikah dengan seorang hafizul Quran, habis itu bercerai dan tidak lama kemudian dia memutuskan untuk pindah agama. Mari kita cross check dulu, kalau tidak salah tahun berapa ya dia murtad. Saya masih ingat ini ketika dia murtad teman-teman. Nah, sebagai seorang anak dari pengacara yang malang melintang di dunia per TV-an ya, saya sering nonton ini. Kita lihat data-data tentang Salma dulu ya guys. Ini dia. Di laman situs TV One saya mendapatkan informasi terungkap alasan utama yang membuat Salma Vina Sunan pindah agama. Mantan istri Taqi Malik itu bilang yang benar karena di sini kita lihat tahun 2024 rilis. Bukan berarti tahun 2024 dia itu murtad ya. Mari kita bahas. Salma Vina sempat menjadi perbincangan saat memutuskan menikah pada usia muda 18 tahun dengan Taqi Malik. Baru 2 bulan menjalani biduk rumah tangga, keduanya memutuskan berpisah pada tahun 21 Februari 2018. Ya kurang lebih 18, 19, 21. Ya 67 lah. 67 tahun. Salma memilih pindah agama dari Islam ke Kristen tak lama berselang dari Taqi Malik bercerai ya. Artinya ya sekitar tahun 2018, 2019-an. Ya kurang lebih 6 atau 7 tahun. Sudah bertahun-tahun memeluk agama Kristen, Salma Vina mengungkap alasan dibalik keputusannya untuk murtad.
Setelah bercerai dari Teki Malik, Salma Fina sempat menjalin kasih dengan seorang pria yang dikabarkan seorang anak pendeta. Waduh. Beredar isu yang mengatakan bahwa keputusan pindah agama ada kaitannya dengan sang kekasih saat itu. Saat berbincang dengan Denny Sumargo di YouTube-nya September 2022 lalu, Salma Fina menceritakan awal mula memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Dan kita akan lihat beberapa alasan dari Salma Fina memilih untuk menjadi Kristiani. Menurut wanita bernama Salma Fina, Khairun Nisa ini diputuskannya untuk murtad tak ada dorongan spiritual yang sering terjadi pada kebanyakan orang. Salma Fina mengatakan saat itu ia hanya membaca sebuah buku bertajuk spiritual dan justru itu bisa meyakinkannya untuk memeluk agama Kristen. Saat itu kan aku datang ke tempat biasa, aku beli buku. Biasanya aku nggak pernah kepikiran untuk baca buku begitu. Tapi saat itu aku melihat buku yang bikin hidupku berubah. Judulnya sih agak ekstrim ya, cuma saat itu aku ingin aja beli, kata Salma Fina Sunan. Salma menyebut buku yang ia baca benar-benar merubah hidupnya, terutama soal pilihannya untuk pindah agama ke Kristen. Itu buku sebetulnya biografi ya, kisah perjalanan seseorang yang relate dengan kehidupanku. Itu soal experience-nya, struggle-nya, ujarnya. Nah, lanjut. Menurut Salma, penilaian negatif netizen kepada usai bercerai memberikan keuntungan. Lantaran stigma dirinya sudah buruk, maka Salma memilih bebas jalan hidupnya. Dulu yang ada di pikiranku stigma orang kan sudah jelek ke aku. Kenapa Salma harus menyembunyikan kepercayaan Salma? Kenapa Salma harus nggak berani gitu ungkapnya? Lanjut teman-teman, kita biar dengar dulu ya, kita baca dulu. Saat memutuskan pindah agama, Salma Fina dibanjiri hujatan publik. Bahkan hal ini turut membuat sang ayah Sunan Kalijaga dan ibunya Hedi Sunan dihujat. Pas pengakuannya, Salma Fina Sunan sempat menyembunyikan keputusan dari kedua orang tuanya. Namun pemberitaan di media sosial isu dirinya pindah agama sudah terendus. Akhirnya Salma memutuskan mengumumkan hal tersebut. Kejadian itu viral. Itu adalah kado terburuk yang aku berikan kepada orang tuaku di ulang tahun pernikahan mereka. Ujar Salma Fina Sunan ya. Di sisi lain Sunan Kalijaga tampak masih berharap putrinya kembali memeluk agama Islam. Sang pengacara kedapatan memanjatkan doa untuk Salma Fina. Bentar. Maaf teman-teman, saya bersihin barusan ya. Maaf, saya agak sedikit flu ya. Dan lanjut teman-teman, apa yang diungkapkan oleh Salma Fina ini. Waduh, bersin-bersin terus nih saya nih. Karena saya alergi debu ya guys. Saya tinggal di tempat yang agak baru nih. Bersih-bersih terus ada debu nih. Lanjut. Apa yang diungkapkan Salma Fina terkait tentang kemurtadannya teman-teman. Di laman website TV One. Hidung saya merah lagi nih. Sang pengacara kedapatan memanjatkan doa untuk Salma Fina kembali memeluk agama Islam di tengah ibadah umrohnya bersama keluarga. Kemudian kembalikan iman Islam Salma Fina Sunan agar kembali jadi anak yang soleha. Amin. Tulis Sunan Kalijaga di Instagram pribadinya. Namun Salma Fina tegas membahas doa sang ayah dengan potongan ayat Alkitab. Pada intinya Salma Fina memilih untuk tetap bertahan pada keyakinannya saat ini. But me, I'm not giving up. I'm sticking around to see what God will do. Mika 77. Bunyi potongan ayat yang diunggah Salma Fina. Kita cross check teman-teman ya. Kitab Mika pasal ke-7 nomor ke-7. Ya. Teman-teman tahu tidak? Teman-teman Kristiani ini sering sekali marah kepada kita kalau kita diskusi lintas agama, itu katanya motong-motong ayat. Tapi kebanyakan mereka juga sering potong-potong ayat ya. Contoh, kita lihat di Mika pasal ke-7 nomor 7. Bunyi potongan ayat yang diunggah Salma Fina. Dan kalaupun engkau tidak melakukan apapun, still I'm sticking around. Pengertianku terbatas. Jalanmu dan pikiranmu baik untukku. Lanjutnya.
Salma Fina tampak tidak main-main dengan keputusannya untuk memeluk agama Kristen. Pada Agustus 2023, Salma Fina sempat menyatakan bahwa langkah mengimani agama Kristen memang dilakukan atas keinginannya sendiri. Belajar sendiri, aku orangnya autodidak, terang Salma Fina. Mika pasal 7 nomor 7, teman-teman, pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Di sini Allah ya, bukan Yesus. Teman-teman ya, perhatikan. Tuhannya Bani Israel, dia mengutip perjanjian lama. Oke, bukan itu poin yang harus kita bahas. Tetapi yang ingin saya bahas adalah ketika Salma Fina mengatakan tidak mungkin dapat panci, guys. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, kita ulangi teman-teman. Sekali saya kok melihat awan, tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia kalau hidup udah seribet ini, nggak mungkin hadiahnya piring cantik doang dari Tuhan kan? Nggak mungkin, pasti ada aja breakthrough-nya, jalannya, orangnya, siapapun itu yang kita doain pasti disiapin dalam nama Yesus. Ingat itu semua. Nggak mungkin hidup udah sesusah seribet ini hadiahnya cuma panci atau piring cantik dari Tuhan Yesus. Ingat. Sakit. Pokoknya gini teman-teman. Ya, diulangi lagi ya, kata Salma Fina tidak mungkin mendapatkan piring cantik kalau hidup sudah sesusah ini. By the way, saya mau kasih hadiah buat Salma Fina. Sebagai seorang pembelajar Kristologi, saya mendapatkan beberapa ayat ya. 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Salma Fina harus bersyukur atas penderitaan yang dia alami. Kenapa? Karena dalam ayat kitab sucinya Salma Fina, bahwa kita lihat dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Silakan teman-teman buka ayatnya. Oke, ini dia Cidot teman-teman. Ayat yang diimani oleh orang Kristiani sebagai pegangan mereka, pengajaran untuk mereka. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Silakan dibaca teman-teman. Nih saya bacakan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kita lihat next ayatnya di ayat ke-19 guys. Ya. Perhatikan apa yang ingin saya angkat di poin ini adalah di ayat ke-19-nya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Nah, Salma Fina harus sadar menjadi umat Kristiani itu adalah memikul salib. Dari mana saya tahu? Ini konteks ayatnya begitu. Nah ini. Coba. Yesus Kristus batu penjuru. Ini perikop ayat pertama. Kedua, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan selanjutnya perikopnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi pikul salib itu artinya meneladani hidupnya Yesus yang menderita, teman-teman. Ingat, Yesus itu adalah seorang Tuhan yang penuh dengan penderitaan. Ya, dan dia adalah orang yang disiksa, dianiaya, dan bahkan tidak disukai oleh orang-orang yang hidup sejaman dengannya sendiri. Artinya, Salma Fina itu harus tertawa. Kenapa? Karena kalau Salma Fina menderita, itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Tuhannya kalian. Ya, itu poin saya dari ayat ini. Ya, nah lanjut. Perkara tentang upah di surga, teman-teman. Mari kita bahas sedikit demi sedikit menggunakan ayat kitab sucinya umat Kristen. Tapi sebelumnya, saya mau kasih video untuk Salma Fina dulu, hadiah dari seorang orang Kristen ya. Saya tidak tahu ini pendetawati atau tidak ketika saya diskusi tadi malam. Ini untuk Salma Fina, mudah-mudahan menjawab pertanyaan apakah dapat panci atau dapat apa di surga. Silakan kita lihat Cidot. Ya Tuhan. Berarti dia bukan manusia? Bukan. Lah, Bapak Ibu tahu tidak dalam kitab Ibu, barang siapa yang tidak menerima dia datang sebagai manusia maka antikristus Ibu. Antikristus Ibu ini.
Ini saya kasih datanya. Saya kasih datanya ya. Gini, Bentar dulu. dia datang sebagai manusia, Ah, Ibu. maka dia manusia datang bukan? sebagai manusia. Katanya Tapi bukan dia itu manusia. Allah. Loh, Tapi dia itu Allah. maksud ibu dia Sebagai menyamar? turun menjadi manusia. Maksud ibu dia menyamar? Dia menyamar. Loh, Rohnya sendiri yang turun. gimana ibu ini? Dia manusia. Reinkarnasi namanya, reinkarnasi, tahu gak? Reinkarnasi. Bukan reinkarnasi. Reinkarnasi itu beda dengan inkarnasi. Reinkarnasi Dia itu rohnya. kehidup. Loh, roh apa? Rohnya yang menjadi manusia, roh Allah. Rohnya Firman Allah rohnya menjadi jadi manusia. Rohnya berubah jadi manusia. Roh atau firman? Iya. Mbak Ibu ada rohnya nggak Ibu? Ada. Ada jiwa Ibu nggak? Ada. Ada tubuh Ibu? Ada. Begitu juga dengan Allah. Berarti Dia Allah kan itu punya menciptakan tubuh. kita segambar Tuh, dengan bentar. dia. Berarti Allah ibu punya tubuh. Berbulu. Punyalah, Berbulu. Yesus Kristus. Berbulu. Yesus Kristus. Berarti Allah Bapa itu berbulu. Ibu itu jangan kotor otaknya. Loh, berbulu Jangan itu kotor. ibu. Lihat di muka ibu itu berbulu loh, Bu. Alis itu bulu loh, Bu. Ibu bulu apa yang Bu Ya maksud? manusia. Lah, saya Ibu manusia bilang karena- berbulu itu Benar. artinya ada kulit yang ditumbuhi oleh bulu. Ibu percaya Tuhan ibu berbulu? Ya percayalah. Maksudnya? Nah, gini Bu Rifa, gini. Tuhan berfirman di Perjanjian Lama, saya menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Oh, Allah. berarti itu- Kita diciptakan berarti- dengan sesuai dengan Allah. Berarti Tuhan ibu punya tete. Kok negatif kali? Loh, ibu kan punya tete. Segambar Tuhan dengan ibu. Berarti Tuhan punya tete. Segambar dengan manusia. Ya berarti kan ibu punya tete. Saya punya tete. Allah itu Tuhan Allah itu Bapa. Iya, Bapak itu punya tete nggak? Bapak segambar dengan manusia. Kenapa Ibu menanya terang yang kayak gitu? Ya karena saya tidak mungkin membayang. Kotor ya? Bukan kotor, karena saya kotor. Bu, manusia. Daripada Ibu nggak tahu Tuhan kotor? gimana? Ada Loh, apa ada? kok kotor? Bu, ibu tau nggak? Ibu bilang, kan ibu bilang begini. Bu, TET Allah. kan kotor itu Enggak, itu bahasanya. bukan lah. Anak ibu kan nete. Masa sejak kapan tete itu kotor? Saya bilang kemarin ke orang di Posyandu ya. Kotor lah itu. Mana ada di Posyandu aja saya bilang gini. Anak ibu dikasih tete enggak? Saya kasih ASI tete. namanya bukan tete, nggak bisa ditetein, nggak bisa. Berarti Ada bahasa Indonesia tete. Bu, coba sejak kapan tete itu kotor? Anak ibu aja, Bu nete. Emang ibu ngajarin anak ibu kotor? Anak saya kalau bilang, Bu nete, masa dia? Bu, kenapa saya katakan tete? Pertama ibu bilang Tuhan Allah Bapa itu segambar dengan ibu. Ibu mau mengatakan Tuhan itu berjenis kelamin perempuan juga. Segambar Punya dengan payudara. manusia. Ibu manusia Katanya bukan? Tuhan Yesus sendiri. Ibu, Firman Tuhan berkata, ibu, bukan aku. ibu manusia bukan? Firman Tuhan berkata, saya menciptakan manusia segambar dan serupa Iya, Allah. ibu manusia bukan. Itu. Ibu Kalian manusia bukan. Allahnya gimana? Yang mana lah? Saya kalian? tanya, ibu, Gambar apa? loh, Tuhan kami sama seperti bapaknya Yesus, nggak kelihatan. Loh, bapaknya Yesus kelihatan. Apa yakin kalian Tuhan Yesus itu sama dengan Allah kalian? Loh, Bapak itu sama buktinya dengan Allah kalian. bapaknya Yesus kelihatan nggak? Sama dia, Bapak sama Yesus satu. Oh, berarti bapak itu berkelamin. Iyalah, Wah, berburung berarti. iyalah, Bapak di surga, iya, punya daging. punya. Berarti kitab ibu salah yang mengatakan daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Waduh, Firman siapa yang bilang kayak gitu? ini dalilnya nih. Nih, saya tunjukkan. Mana ayatnya? Waduh, iya, Mana iya. ayatnya? Mana Tadi udah ayatnya? 3 kali saya tunjukkan ayat loh, Bu. Nah, daging Mana tidak ayatnya? mendapat tempat di surga. Mana ayatnya? Bentar. Ya, teman-teman, jadi saya tunjukin ayatnya ya. Saya membawa diskusi saya ini untuk mencoba menjawab Sunan, siapa namanya, Salmavina Sunan ya. Bahwa tentang upah di surga. Pertama, dalam kitab sucinya umat Kristiani dan juga doktrin tidak memiliki daging. Nah, ini kita lihat ayatnya. Ini adalah surat Paulus ketika dia menulis ke Korintus. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, teman-teman ingat ya, kitab 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Ini adalah satu ayat yang direvisi berulang-ulang. Kenapa? Karena sebelum kita lihat ayatnya dulu ya, biar enak. Kita saksikan ayat
1 Yohanes pasal kelima nomor 7 guys. Saya terbiasa menunjukkan ayat-ayat kitab suci ayat kitab suci umat Kristen ini supaya saya tidak dianggap memfitnah ya. Perhatikan, tadi saya lihatkan ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 5 nomor 15-50, daging tidak mendapatkan tempat di surga. Nah, teman-teman tahu tidak, dalam beberapa ayat di dalam beberapa konteks terjemahan 1 Yohanes pasal 5:7 ini termasuk ayat yang sudah banyak mengalami perubahan. Di sini kalau kita lihat jadi Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air dan darah. Roh Kudus, air dan darah. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Teman-teman Kristen sering sekali mengambil ayat ini untuk membuktikan bahwa ada Trinitas, walaupun ini adalah ayat sisipan dan menurut tafsir Yerusalem, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jadi ayat ini adalah ayat tidak asli. Yang ingin saya jelaskan tentang ayat ini bahwa ada 3 kesaksian. Tadi kalau kita lihat di terjemahan TSI-nya ya, Roh Kudus, air dan darah. Umat Kristiani saling mengatakan bahwa tipologi Tuhan mereka itu adalah jiwa, tubuh dan roh. Tubuh itu terdiri dari daging. Sementara dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 50, daging tidak mendapat tempat di surga. Dan sementara itu lagi, Yesus naik ke surga itu menggunakan daging. Maka pertanyaannya, apa yang ditanyakan oleh Salma Vina, apa yang akan umat Kristen dapatkan di surga? Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah panci, kipas angin, atau jangan-jangan dapat AC? Nah, mari kita jawab beberapa pertanyaan Salma Vina ini kita bantu jawab dengan kitab suci mereka sendiri, teman-teman. Saya menemukan beberapa ayat dalam kekristenan itu. Saya share screen dulu biar enak pakai window aja ya. Nah, gini enaknya. Oke, kita lihat dari kitab Matius dulu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini tidak mungkin berbicara di dunia karena tidak ada satupun murid-murid Yesus yang dapat 100 kali lipat. Nah, di ayat ini pun Salma harus tahu bahwa ada ayat atau kata-kata yang dihilangkan di terjemahan baru. Mudah-mudahan Salma belajar lagi ya karena dia pembelajar autodidak. Kita baca di King James Version. For there are ini salah, ini bukan ini ya, bukan 1 Matius. Oke, saya kembali. Ini ya, Matius. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki. Ini kalau kita lihat dalam versi Matius 19:29 dalam versi King James Version ya. Mana ini bahasa Inggrisnya? Matius 19:29. And everyone that had forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife. Nah, Salma harus tahu bahwa di ayat ini ketika dijanjikan apa-apa yang ditinggalkan maka akan mendapatkan 100 kali lipat. Salah satu yang dijanjikan apabila ditinggalkan oleh murid Yesus yang akan didapatkan 100 kali lipat, 100 soul receive 100 full. Itu salah satunya adalah istri, wife. Maka di sini bisa kita lihat bahwa ada kemungkinan Salma Finan, orang Kristen, akan mendapatkan 100 istri di surga. Karena apa yang ditinggalkan salah satu di antaranya istri itu akan didapatkan 100 kali lipat. Dan ini tidak ada di terjemahan baru. Istri dihapuskan. Saya tidak tahu karena mereka takut dipoligami di surga, maka mereka hilangkan kata istri. Di terjemahan baru tidak ada. Oke, lanjut. Kalau begitu kita lihat.
apa yang didapatkan umat Kristen lagi dan apa yang harus mereka lakukan ketika ingin mendapatkan sesuatu di surga. Dalam kitab Matius 5 nomor 1 sampai 12, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Maka orang Kristen itu kalau bisa miskin, karena mereka yang akan mendapatkan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Seperti 1 Petrus pasal 2:18 tadi ya, kasih karunia Tuhan itu adalah penderitaan umat Kristen adalah kasih karunia Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini cuma memiliki bumi. Lemah lembut punya bumi. Orang yang miskin, mereka dapat kerajaan surga. Jadi salah satu persyaratan untuk dapat kerajaan surga ya miskin. Ya, miskin. Yesus mengajarkan untuk ingin selamat, yaitu jual hartamu berikan kepada orang miskin. Begitu. Lanjut. Matius pasal 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ke dalam kerajaan surganya umat Kristiani itu yang akan lebih dahulu masuk itu para pesundal dan tukang cukai. Gak tahu ya apakah mereka sempat bertobat dulu ya. Saya tidak ada tertulis di sini. Artinya teman-teman, dalam iman Kristen itu juga mengenal upah. Upah di surga seperti yang disampaikan Matius 19:29 tadi. Tetapi persyaratannya juga ada. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan kerajaan surga yaitu hidup miskin di dunia dan menderita. Maka Salma Finan semangat, saya mensupport dia menjadi seorang Kristiani bukan apa-apa karena itu adalah hak beragama seseorang. Kita tidak boleh ikut campur ya. Tetapi kita tidak boleh juga menghujat. Biarkan dia menjadi Kristen yang taat. Saya berharap Salma Finan betah menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya tentu tidak boleh menghujat Salma Fina ketika menjadi Kristen. Kenapa saya berharap dia betah di Kristen? Semoga banyak orang Islam yang belajar bahwa bukan hanya karena orang tuamu taat agama, bukan karena orang tuamu pintar, seorang sarjana atau pengacara, kau bisa selamat dari pembengkokan akidah, dari kesesatan yang hakiki. Artinya, mari kita sama-sama menjaga akidah kita agar tidak mudah dibengkokkan, tidak mudah menyembah kepada ilah lain. Maka oleh karena itu, saya berharap setiap umat Islam supaya hati-hati dari misi penginjilan, misi misionaris yang menyesatkan umat Islam. Dan Salma Fina tetap semangat, sedih-sedih, menderita di dunia, ya kalau perlu jadi miskin dan menderita ya, supaya tidak mendapatkan panci di surga. Saya tidak tahu tuh, dapat berlian di surga gunanya apa? Nanti kalian jadi malaikat toh? Jadi nggak ada gunanya juga ya, karena malaikat buat apa bagi mereka berlian? Yang menginginkan berlian dan mahkota itu adalah orang-orang yang memiliki hawa nafsu kedagingan. Sementara kan di iman Kristen tidak memiliki lagi hawa nafsu kedagingan. Jadi untuk apa juga upah di surga nanti ya? Agak bingung juga sih. Yaudah, karena di Matius 19:29, upah surga itu adalah sesuatu yang berbentuk kedagingan. Begitu. Ya, semangat Salma Fina. Itu saja mungkin yang harus saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.